Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nanti kami bahas betul-betul menjadikan satu ilmu yang bermanfaat baik terhadap diri kita maupun terhadap seluruh umat. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku, di dalam sore hari ini kami akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengenal diri dengan baik dan mudah. Ini yang nantinya akan menjadi satu pembahasan kita pada sore hari ini. Akan tetapi sebelumnya kami mohon maaf bila mana dalam keterangan ini nanti ada sesuatu hal yang mungkin tidak berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam diri manusia itu ada dua kubu yang setiap saat dan waktu selalu berperang dan bertolak belakang antara hati dan akal, selalu di situ berperang. Apa yang dikehendaki akal itu senantiasa mempengaruhi hati supaya hati mengikuti apa yang menjadi akal ini berkehendak. Bapak Ibu, atau lebih sering kita katakan di dalam hati seluruh manusia ada dua kubu, satu yang disebut sifat basariyah. Jelas sifat yang selalu mengajak terhadap hati mengikuti akal, disebut sebagai basariyah, manusiawiyah. Seluruh manusia itu menginginkan, pada umumnya ini ya, menginginkan tidak mau untuk sakit, rugi. Diistilahkan saya rangkum jadi satu, tidak mau mengalami sesuatu kondisi yang terpuruk atau buruk, nggak mau. Ini sifat manusiawiyah, ya. Siapapun kita, manakala diri ini telah terkuasai sifat basariyah atau manusiawiyah, secara otomatis akan mengedepankan
ya. Dan akal ini akan meminta sesuatu yang paling baik. Intinya tidak mau perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh akal. Manusia semuanya ingin dia itu ada segala-galanya. Apa yang dia angan-angan bisa tercapai. Akal manusiawiyah. Apa yang dia kehendaki, angan-angan supaya tercapai. Tetapi sadar atau tidak, manusia itu sesuatu itu pasti akan terjadi dua hal. Ada satu kegagalan, ada satu keberhasilan. Lah, manusia semuanya itu pengennya adalah berhasil. Mau gak enak, mau gagal. Ini manusiawiyah. Lah, di dalam sifat basariyah ini Bapak Ibu, saudaraku, didomin atau dikendalikan oleh dua nafsu, yaitu nafsu nafsiyah dan nafsu amaroh. Kedua nafsu ini mempunyai beberapa sifat yang tercela. Sifat atau nafsu nafsiyah itu menimbulkan ujub, riya, takabur, atau sifat-sifat yang di situ mengementingkan keegoan atas diri kemakhlukannya atau basyariahnya. Ya. Di dalam nafsu nafsiyah dan amarah ini selalu kompak. Contoh, tatkala yang dihadapkan atau yang diangan-angan, yang dikarepno seorang manusia itu hal-hal katakanlah bisa saya berjalan itu ke arah barat sampai tujuan, tetapi di situ gagal. Lah, pasti amarah, nafsu amarah ini muncul, emosional. Itu muncul dikarenakan keegoan kita yang sangat liar. Bapak Ibu, ini pasti akan dialami oleh siapapun, ya. Pasti ini. Lah, bagaimana cara kita untuk mengendalikan daripada sifat basariyah? Nanti kita bahas. Kita bahas kubu yang kedua, ya. Kubu yang kedua itu adalah sifat basiroh di dalam diri kita. Di dalam sifat basiroh itu ada nafsu dua, yaitu lawamah dan mutmainnah. Dalam nafsu dua-duanya ini juga memunculkan sifat yang terpuji, kebalikan daripada nafsu nafsiyah dan amaroh. Ya, kalau boleh saya kata ke timur, basiroh itu minta ke barat. Jadi bertolak belakang. Kedua sifat ini, kalau sifat basariyah itu mengajak hatimu untuk menentang Allah. Dalam arti menentang Allah itu gimana? Akal mengajak hati untuk menghambakan diri terhadap nafsu lewat selain Allah, yaitu syahwatud dunya. Ini secara otomatis dan terhadap siapapun berlaku dalam hal ini. Bapak Ibu, sedangkan sifat basiroh yang terdina dengan mutmainnah akan mengajak hatimu untuk taat pada Allah.
dalam pengertian ta'at, yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Mengajak hatimu untuk meninggalkan perkara apa yang digagas oleh akal, yaitu yakfur bit-taghut, hati untuk melarikan diri menjauh dari nafsu, yaitu lewat kesenangan duniawiya. Dia tinggalkan semuanya ini. Satu sisi wa yu'min billah, hati diajak untuk menghadap selalu pada Allah lewat zikir. Ya dah. Dua kubu ini selalu bertentangan di dalam hati kita. Lah, bagi mereka golongan kita yang masih ada di ahli hijab, sifat basyirah itu tidak muncul sama sekali. Yang mendominasi, yang bergerak terus adalah sifat basyirah. Sifat basariyah. Sehingga lama-kelamaan hati seorang itu menjadi buta dikarenakan hal ini dan tidak mengenal sadar diri. Sudah diterangkan di dalam satu ayat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manakala hati ini dikuasai oleh sifat basariyah dan hati selalu maksiat pada Allah, bentuknya maksiat adalah hubbud dunya, hati lo bukan jasad lo ya, maka dia tidak ada sambung rasa nang gustinipun. Hatinya tidak ada tali pada Allah. Terputus ini. Terputus. Walaupun nyun sewu, mohon maaf, apa yang dilakukan oleh jasad ini, yang katanya taat pada Allah, hati tidak menyentuh sama sekali. Gak bisa. Jelas Bapak Ibu. Sehingga gerakan apapun yang dilakukan oleh jasad ini di mata Allah itu sudah tidak laku lagi. Artinya hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Tidak bisa diterima sebagai amalan solihan, tidak bisa. Walaupun kayaknya itu termasuk amalan soleh. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi pada diri kita yang masih di ahli hijab. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong orang lain, diri kita sendiri. Tatkala kita masih tergolong sebagai ahli hijab, ahli hijab itu ahli yang hati tertutup oleh kesenangan dunia. Hati lu bukan jasad. Itu pasti tidak merasa kalau kita itu berbuat zalim pada Allah. Bapak Ibu, inilah yang kami maksud orang yang belum kenal diri sendiri. Lah, lewat materi pengajian pada kesempatan sore hari ini, kami akan mencoba untuk membahas atau untuk memberikan solusi bagaimana caranya Anda bisa untuk mengenal diri dengan sebaik-baiknya. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tahapan pertama yang harus kita lakukan ketika saat kita untuk mengenal diri. Pertama, sebetulnya ini sering kami serempetkan dalam bab yang lain.
Anggap saja kita sudah mempunyai pembimbing di sini adalah pembimbing yang khusus tentang masalah hati. Bagaimana hati ini bisa cepat lekas sampai pada Allah. Di dalam diri ini ada sebuah hidup, ya, yang hidup untuk sementara kita akui kalau ini hidup kita sebagai makhluk, sebab dihidupkan Allah lewat bahasa Aran namanya ruh. Jadi ada hidup, ada yang maha hidup. Oke, iki proses mawon. Iki proses terlebih dahulu. Pertama kita sadar kalau kita hidup ini ada yang menghidupkan yang disebut yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita nyantai aja. Di situ kita dituntut untuk mengenal siapa yang maha hidup itu. Kita dituntut untuk tahu siapa yang maha hidup itu. Lewat beberapa ilmu yang sudah kita dapatkan dari sang pembimbing, yaitu guru akhirat. Itu sebagai modal untuk kita bisa memahami dari sisi ilmu dan kita buktikan sisi atau uzur. Mungkin sedikit kami jelaskan tentang masalah pembimbing ya, atau guru akhirat. Yang maksud sebagai guru akhirat atau pembimbing itu adalah seseorang yang memang mendidik hati kita dengan ilmu kaweruh itu yang khusus tentang bagaimana hati ini bisa sampai ke ahad dan mengahadkan Allah itu sendiri. Berbicara tentang guru akhirat, ada yang mengatakan harus bermuajah, berobitoh langsung terhadap yang bersangkutan. Menurut kami, mohon maaf sebelumnya ya, saya kurang sependapat. Guru akhirat itu bisa Anda langsung bertemu terhadap orangnya ataupun lewat media. Lewat media, yang media itu ada hasilnya, ada sesuatu yang bisa untuk dibuat nyambung antara murid dengan guru. Tentunya ini tidak terlepas dari nomor HP. Yang kesemuanya itu ditujukan untuk berkomunikasi atau bermuhadasah manakala satu murid itu mempunyai satu kesulitan, mengalami satu kesulitan. Dan ini sah. Makanya kalau kita mau memberikan tausiah lewat medsos, ya, di YouTube atau di FB, biar keabsahannya itu di mata Allah memenuhi syarat, maka wajib si mursyid atau si pembimbing ini memberikan media
untuk berkomunikasi langsung. Tidak dilewatkan oleh khalifah atau orang lain, tidak boleh. Harus langsung nomor yang bersangkutan. Kalau ini versi yang seperti ini sah. Versi yang seperti ini sah walaupun Anda tidak pernah bertemu terhadap sang pembimbing tersebut. Hanya bertemu lewat udara, lewat medsos. Sehingga boleh dibilang ada yang tanya, Gus, lewat YouTube itu sah apa enggak? Lewat telepon itu sah apa enggak? Lewat WA itu sah apa enggak? Saya jawab sah, manakala memang ada tali yang bisa dibuat untuk berkomunikasi walaupun tidak pernah bertemu. Zaman sekarang jangan disamakan dengan zaman dulu, Pak, ya. Kalau zaman dulu memangnya harus bertemu, harus bermuajah, walaupun jauhnya itu bermil-mil, wajib murid itu datang ke tempatnya guru dan menemui guru tersebut. Kalau zaman sekarang, menurut pendapat saya, itu sah dan keabsahannya itu bisa kami pertanggungjawabkan. Oleh karenanya barangkali kurang sepaham dengan apa komentar saya, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjut. Ketika saat kita dianggap guru sudah cukup ilmu itu, cara yang termudah untuk kita mengenal diri itu hanyalah lewat keistiqomahan kita selalu menjalankan uzlah atau zuhud, yang di dalam zuhud itu pasti akan dibekali kita oleh sang guru, yaitu berzikir. Dan zikir itu pasti akan disampaikan oleh sang guru bagaimana caranya kita bisa mengenal diri. Sebab lewat hadits qudsi Allah berfirman, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia betul-betul akan mengenal, tahu tentang Tuhannya. Maksudnya diri itu hidup. Tadi kan sudah saya katakan, ini proses ya. Saya hidup berarti makhluknya masih muncul. Sebab di hidup siapa? Allah. Bahasa Islamnya dikatakan Allah. Bahasa agama lain terserah memakai isim atau nama siapa monggo kerso. Berarti ada dua, ada yang dihidupi, ada yang menghidupi. Dan ini proses tidak salah. Di situ masih ada dua hidup, ya, makhluk dan Allah. Terus proses berjalan terus lewat uzlah Anda yang telah diwejang oleh guru kita masing-masing dan dibekali dan dibawahi oleh zikir. Maka di situ bagaimana caranya hidup itu tidak ada dua. Bagaimana caranya hidup itu di dalam keakhatan. Ini tidak terlepas dari Anda yang selalu berzikir. Tidak lepas dari itu.
Intinya di situ adalah hidup yang ada pada dirimu itu Allah, bukan hidup Anda. Lah, hidup kita yang dihidupi tadi gimana? Anda harus berupaya terus untuk menghilangkan atas pengakuan kalau kita hidup sebab ini harus kau perangi. Sebab nafsu itu masuk di situ yang mengajak hatimu untuk mengakui kalau hidup ini adalah hidup kita sebab dihidupi. Itu nafsu pasti masuk. Dengan bahasa logika, jasad ini tidak akan pernah bergerak manakala tidak ada ruh. Jadi jasad ini bergeraknya jasad sebab digerakkan ruh. Padahal Allah sudah mengatakan, saya tidak pernah kongsi terhadap siapapun. Saya tidak akan pernah berserikat terhadap siapapun dan apapun. Walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Walillahil masyriq wal maghrib. Menunjukkan bahwasanya Allah sendiri tanpa campur. Secara otomatis hati Anda harus belajar untuk menetapkan bahwasanya hidup pada diri Anda itu sebetulnya tidak ada hidup dua, tetapi itulah sebetulnya wujudnya Allah. Sekali lagi, bisanya Anda masuk di dalamnya itu tidak terlepas dari selalunya hati berzikir pada Allah, yang secara otomatis ini terbukanya di dzikir sirul asrar. Baik uzlah Anda secara khusus maupun secara umum harus selalu dilibatkan, saling mendukung. Sebab kita manusia itu nggak mungkin zaman atau masa itu ditempatkan hanya masa sepi tok, enggak. Masa sendirian saja tidak. Pasti kita akan dihadapkan masa atau zaman yang campur terhadap masyarakat atau makhluk lain selama hidup. Kecuali kalau sudah mati, sendirianlah kau di dalam alam kubur, dikubur sendiri. Kalau di dunia, Anda secara fisik pasti akan campur terhadap makhluk yang lain. Bapak Ibu, jadi dengan zikir itulah Anda akan bisa kenal dan sampai dan mengenali hidup itu siapa pada dirimu. Dikatakan orang ini akan mengenal dirinya manakala dirinya sudah tidak mengakui bahwasanya hidup ini hidupnya, tetapi hidup ini adalah Allah. Inilah yang dijawab di dalam surat At-Toha ayat 14. Andai kata boleh saya katakan, hidup itu bila ini anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya, hidup ini loh berkata. Itulah yang mempunyai nama Allah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada Tuhan selain saya. Manakala
sesuatu hal ini sudah terjadi pada dirimu, pentajalian atau yang muncul keakuannya Allah, maka ini dikatakan sebagai orang yang sudah tahu jati diri. Berarti gimana? Dirinya makhluk sudah tahu kalau hidup itu Allah, bukan hidupnya sebab dihidupi, bukan. Setelah mengenal pada dirinya sendiri, hidup secara otomatis mengenal Tuhannya, yaitu maksudnya akhirnya seluruh di alam apapun ini hidup, udah tidak ada bedanya. Allah dohir, ya Allah batin, awal akhir pun juga Allah. Akhirnya tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada dohir, tidak ada batin. Adanya ya kui, itu. Ini yang kami maksud orang yang sudah mengenal diri. Sekali lagi saya katakan, cara untuk bisa lekas dan mudah untuk mengenal diri adalah sering-seringlah hatimu beruzlah. Uzlah itu beda. Hatimu anikbutullaha wastanibut tauhid. Arahkanlah hatimu untuk pada hidup. Wastanibut tauhid, dan tinggalkanlah hatimu dari selain hidup dengan cara berzikir. Lah ini udah toh, gampang toh, dengan cara berzikir. Lah sedangkan zikir itu kuncinya bisa Anda sampai pada hidup sirul asraf. Apa sih zikir itu? Zikir kan bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah ingat. Diterjemahkan secara istilah, zikir adalah hati sadar dan menyadari bahwasanya hidup itu Allah. Bukan hidup pada dirimu itu sesuatu yang dihidupi Allah, bukan Sang Yang Maha Hidup, bukan. Hidup pada dirimu itu Allah, atau di alam selainnya itulah Allah. Tinggal hatimu itu masuk di dalam latifah situ. Simple toh, mudah. Dan ini bisa Anda lakukan dimanapun Anda berada. Kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta. Dimanapun Anda harus bertakwa. Nah, takwa tadi ilmu, amal, istiqomah. Tumpaan ini zikir loh, wis. Sampai Allah mengatakan dalam satu ayat tentang masalah takwa ini, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Loh, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Tekuno, trengginaso, sungguh-sungguhlah Anda untuk beruzlah terhadap Allah. Zuhud pada Allah. Uzlah, zuhud, kholwat, topo, meditasi sama. Dalam satu pengertian, hatimu yakfur bitauhid wa yu'min billah. Atau dalam ayat lain, anikbutullaha wastanibut tauhid. Artinya semuanya adalah hatimu harus menjauh dari kesenangan dunia. Walaupun secara fisik basariah campur dengan kesenangan dunia. Karena tuntutan hukum syariah, hukum basariah. Kita sebagai manusia butuh makan, ya, butuh minum. Keluarga kita, anak istri ya butuh sandang, papan, pangan. Tetapi
hatimu tidak boleh. Hatimu nggak boleh bercinta terhadapnya. Yang Anda cintai hanyalah hidup yang menguasainya. Dengan cara selalulah hatimu berzikir pada Allah. Ini cara yang termudah dan langsung bisa dipraktekkan. Ya, dalam istilah bahasa teori saya, zuhud ada dua kelompok, ada secara umum, ada secara khusus. Saya katakan secara umum, itu fisik berinteraksi terhadap kesenangan duniawi ya. Hati harus menjauh dari itu. 1, 2 adalah khusus. Baik fisik maupun hati harus menjauh dari kesenangan duniawi ya. Dan itu bisa terjadi manakala Anda melakukan sholat 5 waktu. Dan itu bisa terjadi ketika saat fisik Anda tidak berinteraksi terhadap duniawi ya. Boleh malam hari. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu. Ya. Silahkan Anda mencoba dan melakukan oleh seseorang setelah dibaiat oleh sang guru. Di dalam versi saya, masalah baiat tidak harus datang bertemu saya secara fisik, tetapi bisa mengikuti, ya, mengikuti di YouTube di bab hakikatnya syahadat, dan itu saya katakan sah manakala Anda betul-betul menjalankan sesuai dengan apa saran yang ada di dalam bab tersebut. Secara otomatis Anda akan diwajibkan menjalankan uzlah. Barangkali kurang paham, nanti bisa dibuka lagi di bab hakikatnya syahadat dan bab zikir biar bertambah luas. Oke. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda, sebagai sambung rasa tali Anda pada saya kami berikan nomor HP yang harus bisa dihubungi terhadap saya. Sering-sering saya katakan, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, lewat messenger, monggo, mana yang termudah bagi Anda. Tetapi tolong untuk mendukung daripada syiar ini, ya, syiar ini, walaupun tidak tiap hari, tengok di YouTube, ya, tengoklah di YouTube. Bila perlu Anda nge-share terhadap teman supaya dakwah dalam hal ilmu tasawuf ini, ilmu ketuhanan ini tidak hanya dirasa pada golongan kita sebagai umat Islam, tetapi juga bisa dirasa oleh saudara-saudara saya, saudara-saudara kita di luar agama Islam. Jadi di situ nanti akan bertemulah satu kedamaian, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada saling menghujat, dan tidak ada yang saling menyalahkan. Manakala hati ini semuanya mau kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke? Itu Bapak Ibu hadirin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.